Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia Burhan, NPM 20.0504.0066 dari Teknik Informatika kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengenalan Discrete Mathematics. Yang pertama yaitu pengertiannya. Matematik diskrit adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit himpunan bilangan bulat atau integer dipandang sebagai objek diskrit. Matematika diskrit merupakan landasan matematis untuk kuliah-kuliah lain di informatika, karena kebanyakan mata kuliah sering mengacu pada konsep-konsep di dalam matematika diskrit. Kita dapat memahami diskrit dengan membandingkan lawan katanya yaitu kontinu atau menerus atau continuous. Himpunan bilangan real yang dipandang sebagai objek kontinu. Di dalam matematika kita mengenal fungsi diskrit dan fungsi kontinu. Fungsi diskrit digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik, sedangkan fungsi kontinu digambarkan sebagai kurva. Yang kedua, objek. Yang pertama, benda disebut diskrit jika ia terdiri dari sejumlah berhingga elemen yang berbeda atau elemen-elemen lain yang tidak bersambungan. Yang kedua, data yang diolah oleh komputer adalah data dalam bentuk diskrit, misalnya data angka, data karakter, data suara atau digital, data gambar atau digital. Berikut adalah contoh gambar dari himpunan bilangan bulat atau integer. Yang kedua adalah contoh gambar himpunan bilangan real dipandang sebagai objek kontinu. Selanjutnya adalah materi Discrete Mathematics. Yang pertama adalah logika. Pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Yang kedua, matriks. Digunakan untuk mempresentasikan struktur diskrit atau struktur matematika yang abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Yang ketiga adalah teori graf, merupakan pokok bahasan yang sudah tua usianya namun memiliki banyak terapan sampai saat ini. Yang keempat, inklusi dan eksklusi, dapat digunakan dalam menemukan bilangan prima yang kurang dari bilangan bulat positif tertentu. Yang kelima, kombinatorial dan teori peluang diskrit, yaitu cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Yang keenam, kompleksitas algoritma. Algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. Yang ketujuh adalah induksi matematika, merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Yang kedelapan, teori himpunan, digunakan untuk mengelompokkan objek-objek secara bersama. Selanjutnya yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada dua. Yang pertama, teori peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang analisis fenomena acak. Objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian. Jika koin individu melemparkan atau gulungan dadu dianggap peristiwa acak, maka jika berkali-kali mengulangi urutan kejadian acak akan menunjukkan pola-pola tertentu yang dapat dipelajari dan diprediksi. Teori peluang banyak dimanfaatkan untuk saham. Perputaran uang di bidang saham sangatlah cepat. Nilai saham dapat berubah secara mendadak. Untuk itu, dengan menggunakan teori peluang, kita dapat memprediksi kapan nilai saham naik maupun turun.
Yang kedua, contohnya itu implementasinya pada pengantar barang atau biasa disebut kurir. Kurir ini mempunyai aplikasi buahan matematika diskrit yang cara kerjanya dapat memperhitungkan jarak. Semisal kurir ini mau mengantar barang ke puluhan rumah pemesan, aplikasi itu akan menghitung jarak serta memilihkan jalan agar si kurir ini dapat mengantar dari tempat paling dekat hingga paling jauh tanpa bolak-balik atau muter-muter. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.